sebagainya. Kita sudah singgung ya bagian ini sebetulnya adalah bagian yang paling cocok dibicarakan di dalam kaitan dengan hukum ke-9 ya, karakter asasinasi dan sebagainya. Kenapa ya kita sering mendapati hal seperti ini, bahkan juga tidak jarang di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya ya, orang-orang Kristen. Salah satu root-nya di dalam hal ini ya, yaitu adalah ini ya, iri hati atau hati yang sempit yang tidak luas ya. Gak bisa menerima kelebihan orang lain ya. Tapi karena hidup terus kemudian gak mampu bersaing ya, memang gak perlu bersaing juga kan, hidup kan juga bukan persaingan kan ya, kita kan gak menghidupi narasi Darwinisme by the way gitu. Tapi orang yang sangat tertekan hidupnya itu insecure dengan kehidupan yang bersaing, dia pikir hidup ini adalah kompetisi ya, dia kurang mengerti Injil, lalu dia nggak sanggup bersaing, lalu jadi insecure, jadi apa ini namanya, akhirnya apa yang bisa dilakukan ya, karena nggak sanggup bersaing, akhirnya kita menghancurkan, merusak namanya orang saja. Itu cara menyatakan supaya ya kita adalah orang yang lebih baik ya, saya lebih berkandidat menjadi your best friend forever gitu misalnya, dunia anak-anak ya, saya lebih cocok untuk menjadi sahabatmu daripada dia itu, karena apa? Karena dia itu gini dan sebagainya. Nah ini sifat kekanak-kanakan seperti ini ya, sangat berkaitan dengan Ninth Commandment kalau kita bahas. Maka saudara membaca di sini ya, yaitu apa sih sebetulnya yang dikehendaki Allah itu dalam perintah yang ke-9, supaya kita tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun, tidak memutarbalikkan perkataan orang ya, nggak sengaja diputar-putar sampai akhirnya terus jadi lain gitu, tidak memfitnah dan menodai nama baik orang, tidak kalau di sini ini ya Pak, setelah twist no one's words, jadi perkataannya orang itu jangan ditwist ya, jangan ditwisted. Kemudian bahasa Inggrisnya bicara tentang gossip ya, gossip, not gossip or slander. Jadi bukan gosip dan slander. Gosip itu maksudnya ya kita masih nggak jelas duduk perkaranya seperti apa, tapi kita sudah menyebarluaskannya, padahal ini kebenarannya, presisinya itu ya belum didapatkan, tapi orang sudah menyebarkan kabar seperti itu, yaitu berpotensi untuk merusak ya, di dalam hal ini merusak ke nama orang. Dan seperti sudah bisa melihat di dalam penjelasan ini ya, ada kaitan antara kita menghormati atau menguduskan nama Tuhan ya, atau kalau di dalam ini 10 perintah Allah dikatakan kita jangan blaspheme gitu, kita jangan menista, kita jangan mendadak saya lupa bahasa Indonesia, saya blaspheme, menghujat ya, jangan menghujat nama Tuhan. Maksudnya lawan katanya adalah menguduskan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu ya. Ini vertically ya, ada kaitannya secara horizontally. Demikian juga kita jangan menodai ya, namanya orang lain. Mereka yang suka menguduskan nama Tuhan, ya, mereka juga itu akan menghormati nama orang lain. Tapi mereka yang suka merusak nama orang lain ya, suka sekali bikin karakter asasinasi dan suka menjelek-jelekan orang lain ya. Orang seperti itu sebetulnya nggak mungkin adalah orang yang menguduskan nama Tuhan. Karena ini berjalan berbarengan. Saudara masih ingat kan kemarin ya, kita bicara tentang kritik sosial dari kitab nabi-nabi, entah nabi kecil, nabi besar ya. Orang yang neracana serong ya, orang yang memanipulasi pekerjaannya, orang yang menindas orang-orang yang miskin, bagaimana dia beribadah kepada Tuhan? Ibadahnya itu akan rusak, karena dia nggak melakukan tanggung jawab sosial, karena dia melakukan social injustice di dalam hal ini. Bagaimana ibadah bisa diterima kepada Tuhan? Maka saudara melihat di sini ya, ini satu paket yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Dua hal ini berbeda betul, tapi ini nggak bisa dipisahkan. Sama, waktu kita membicarakan bagian ini ya, kita kalau suka ini ya, membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Orang seperti ini ya, pasti nggak menguduskan nama Tuhan. Nggak ada orang yang menguduskan nama Tuhan, ya, tapi terus kemudian menjelek-jelekan nama orang lain, itu nggak ada. Jadi yang rusak itu sebenarnya adalah ibadah kita. Maka saudara membaca di dalam Mazmur 15, ya, kita baca ini, ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara menghampiri Tuhan di gunung yang kudus, ya, dengan dengan mulut yang perlu dijaga ini. Saya baca ya, Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Needless to say, waktu ini kita bicara tentang gunungmu yang kudus ini bukan bicara tentang
orang lagi vakansi, traveling ke gunung gitu ya. Ini ada istilah gunungmu yang kudus. Berarti ini bicara tentang ibadah maksudnya. Ini bicara tentang bait suci yang ada di atas gunung yang kudus itu. Ini gunung adalah tempat di mana orang menghampiri Tuhan. Maka di sini dikatakan gunungmu yang kudus. Ya, ini ada kaitannya dengan tempel teologi. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, saudara perhatikan mulai ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Maksudnya ini meneruskan negasi yang sebelumnya ya, maksudnya yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba atau interest yang berlebihan, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Yang kita tekankan di dalam bagian ini yaitu adalah mereka yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tapi terus kemudian positifnya adalah ini ya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Tidak memandang hina orang yang tersingkir ya. Tidak memandang hina orang yang tersingkir. Dan sudah lihat di sini again ada kritik sosial juga gitu kan ya. Hati-hati dengan membuang muka terhadap orang-orang yang tersingkir, yang marginal, yang dianggap nggak potensial dan sebagainya. Terus kemudian memuliakan orang-orang yang kaya, orang-orang yang powerful di dalam secara dunia, ini kacau. Tetapi Tuhan terus kemudian mengingatkan kepada kita memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Nah, saudara lihat di dalam Mazmur 15 ini ya, ada kaitan antara datang kepada Tuhan ya, menumpang dalam kemahnya, diam di dalam gunungnya yang kudus, berarti ini beribadah kepada Tuhan itu ya. Ada kaitan antara ibadah yang benar dengan dengan melakukan apa yang adil, dengan berkata benar, dengan tidak menyebarkan fitnah ya. Sekali lagi ya, saudara melihat hubungan antara hukum ke-9 dengan hukum pertama kan ya. Mereka yang suka menyebarkan fitnah, mereka yang suka menjelek-jelekkan sesamanya ya. Mereka itu hidupnya gak beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak beribadah dengan benar. Ini gak mungkin orang seperti ini adalah orang yang menguduskan nama Tuhan. Orang yang menguduskan nama Tuhan itu juga menjaga kehormatan nama sesamanya. Sebetulnya di dalam bahasa Jerman, kalau sudah kita belum baca bagian ini, ini bagian yang kedua ya di situ tentang aspek positifnya di situ menarik. Di dalam bahasa Jerman itu pakai istilah ini ya, kalau sudah membaca dalam pertanyaan ini ya, pakai istilah Ehre di situ. Ehre itu ya, Ehre itu kalau di dalam bahasa Jerman bisa dipakai. God Ehren itu bisa ini ya, bisa diterjemahkan glorified God gitu. Jadi glorify. Perhaps istilah yang lebih baik honor kali ya, honoring God, karena honor dalam bahasa Inggris juga bisa dipakai untuk kedua-duanya. Jadi waktu kita membaca dalam bahasa Jerman di sini ya, auch meines Nächsten Ehre und Glimpf nach meinem Vermögen, rette und fördere. Jadi kehormatan dari sesama saya ya, the honor of my neighbor ya. Kalau di sini terjemahan daripada firman my neighbor's good name ya, my neighbor's good name. Di dalam bahasa Indonesia pakai terjemahan ini ya. Ya kehormatan, benar ya, ini istilah kehormatan. Memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. Jadi nggak cukup hanya dengan tidak merusak namanya, tidak merusak karakternya ya. Padahal dia nggak begitu, tapi kita bicarakan lebih negatif supaya kita yang diuntungkan gitu ya. Ini menjelek-jelekkan sesama itu seringkali kan bukan hanya supaya sesama dilihat jelek, tapi ya ujung-ujungnya mungkin seringkali ada supaya saya terlihat lebih baik dengan menjelekkan sesama begitu kan ya. Sesama itu lebih jelek berarti saya yang lebih baik gitu. Saya better candidate supaya orang lebih menghargai saya dan sebagainya. Tapi cara seperti itu adalah cara yang keji ya di hadapan Tuhan. Nah di sini lawan katanya yang positif, perintah positif ya ini adalah bagaimana aku sedapat-dapatnya ya membela dan memajukan kehormatan dan nama baik
sesamaku manusia. Ini bukan panggilan untuk menjadi penjilat, sudah pasti bukan penjilat, sudah bukan gitu. Tapi mengatakan yang sebenarnya, gitu. Mengatakan yang sebenarnya. Termasuk juga sebetulnya kalau kita mau lanjutkan, bahkan kalau kita tahu ya kejelekan sesama kita ya, katakanlah itu benar sekalipun ya. Saudara dan saya dipanggil sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus gitu ya, untuk juga bisa covering dalam hal ini. Bagaimana belajar covering ya. Covering itu bukan dusta, bukan, tapi itu adalah kematangan cinta kasih. Saudara perhatikan Yesus di atas kayu salib ya. Yesus melakukan covering itu kan ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus melakukan covering di sana ya dalam hal ini. Kita bisa belajar dalam hal ini. Kita yang mengenal Kristus, kita bisa belajar. Kaitannya ini adalah horizontal ya. Kalau kita melepaskan daripada ibadah yang benar, jadi seperti kayak ajaran moral ya. Jadi seperti kayak ajaran moral belaka. Tapi tidak, karena di dalam kekristenan itu segala sesuatu berkaitan dengan ibadah di hadapan Tuhan. Karena itu kita asing dengan konsep yang penting ibadah kepada Tuhan, yang penting persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Tapi kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita suka sekali membicarakan kejelekan orang lain. Ada satu rekan hamba Tuhan yang menarik itu. Ini bukan pengajaran yang mutlak ya, tapi dia berbicara seperti ini ya. Ini kita kalau bicara tentang orang lain ya, tentang kelemahannya, saya lupa ini menitnya berapa ya. Kalau nggak 5 menit atau 15 menit itu. 15 menit sebenarnya cukup lama ya. Saya lama lu bicara 15 menit itu. Dan dia bilang, kalau kita membicarakan orang kelemahannya ya, sampai 15 menit itu kita mesti stop. Gitu. Saya lupa ya, 5 menit atau 15 menit. Oke, kita mesti stop ya. Stop setelah itu apa ya? Kita mesti mendoakan dia. Gitu. Kalau sudah masuk menit ke-16 gitu ya, atau menit ke-6, ya kita mesti stop dan kita mendoakan dia. I think it's a good spiritual exercise ya. Karena kita ini seringkali kebablasan. Waktu ngomong bisa sampai 1 jam membicarakan tentang kelemahannya orang lain ya. Ceritanya itu seperti kayak unek-unek, tapi sambil unek-unek ya, sambil menjelek-jelekkan orang lain dan sebagainya. Dan setelah itu juga nggak mendoakan. Bukan cuma itu, yang mendengar pun juga nggak mendoakan juga. Jadi sama-sama nggak mendoakan dalam hal ini ya. Maka ya, I think ini spiritual exercise kayak begini sudah boleh coba ya. Mungkin 15 menit dulu ya. Ntar makin lama makin maju, bisa lebih pendek, mungkin 5 menit gitu. Lain kali bisa 1 menit saja ya. 1 menit sudah harus cukup. Setelah itu mulai langsung mendoakan orang yang kita tahu kelemahannya dan sebagainya. Maksudnya ini penting ya, karena kita ini dari natur kita yang berdosa, kita ini suka sekali gitu ya, suka sekali menjelekkan sesama ya. Lalu terus kemudian mengangkat nama kita sendiri. Sekali lagi menjelekkan sesama dan mengangkat nama kita sendiri. Sama sebetulnya prinsip yang sama ya. Ini kalau kita bicara tentang memuliakan Tuhan, sebetulnya juga bisa terjadi seperti ini juga. Maksudnya according to our sinful nature ya, kita yang berdosa ini ya, kita sebetulnya itu nggak senang untuk mempermuliakan Tuhan. Kita lebih suka untuk mempermuliakan nama kita sendiri. Kita lebih suka kalau nama kita ditinggikan daripada nama Tuhan ditinggikan. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam kerohanian kita ya, kita nggak tertarik ya dengan nama kita yang dipermuliakan, disebut-sebut secara tinggi dan sebagainya. Waktu beberapa hari lalu pertanyaan seorang saudara atau saudari itu yang bilang karakter assassination itu bagaimana kita menghadapinya. Saya mengingatkan mungkin yang lebih bahaya daripada karakter assassination itu adalah karakter glorification. Bukan karakter assassination, tapi karakter glorification. Karena itu bisa begitu menjatuhkan kita kalau kita nggak hati-hati. Orang membicarakan kita itu tuhai, terlalu tinggi daripada seharusnya, daripada yang dilihat Tuhan tentang kita gitu ya. Karakter assassination ya memang painful ya, itu waktu kita mengalami itu sesuatu yang painful. Tapi seringkali hal seperti itu dipakai oleh Tuhan untuk mengasah kita, membentuk kita ya, lebih menyerupai Kristus gitu. Tapi hati-hati dengan karakter glorification dalam hal ini. Saya mau mengatakan apa sih sama ya di dalam hal ini ya. Waktu kita suka menjelek-jelekan orang lain, ya, suka menjelek-jelekan orang lain, itu karena kita mau mengangkat diri kita sendiri, gitu ya, mengangkat betapa tingginya diri kita sendiri, ya. Sama seperti dalam hal ini, orang nggak terlalu tertarik mempermuliakan Tuhan karena dia suka mempermuliakan dirinya sendiri. Ya. Tapi ujung-ujungnya itu adalah mempermuliakan diri sendiri dalam hal ini. Jadi ini adalah kerusakan jadi dalam kehidupan manusia. Ya. Maka sudah membaca di sini ya, sekali lagi ya. Kita jangan memutarbalikkan perkataan orang, jangan memfitnah, menodai nama baik orang.
juga kita jangan mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkan lebih dulu. Nah ini saya, ini juga penting ya saya, jangan gampang kehasut gitu, jangan gampang terhasut. Ada orang memang ini ya suka menghasut, entah sadar atau nggak sadar, tapi memang dia itu provokator gitu dalam hal ini ya. Provokator sih pasti salah gitu ya. Provokator itu pasti akan dihakimi Tuhan. Itu satu dosa di hadapan Tuhan. Tapi mereka yang gampang terprovok itu juga dosa. Gitu ya. Kita gampang sekali dihasut ya. Terus kemudian juga ikut terbakar dalam hal ini. Padahal kita belum jelas, belum mendengar dari dua sisi gitu misalnya. Kita mendengarnya itu baru dari sisi ini gitu ya. Mungkin karena dia lebih orang baik, bukan lebih orang yang jadi teman baik maksud saya. Teman baik kita gitu ya, jadi kita lebih mendengarkan dia, tapi kita kurang tertarik untuk mendengarkan daripada pihak yang lain, sehingga picture kita itu nggak balance dan sebagainya gitu. Hati-hati sesuai dengan gambaran seperti itu gitu. Kita bisa ikut tersesat masuk kepada distorted picture. Gini saya, persoalannya itu yang bahaya sekali lagi, yang akan rusak itu adalah ibadah saudara dan saya. Kalau kita terbawa di dalam hasutan seperti ini ya, ini yang akan rusak itu apa saya? Ya, namanya orang lain dirusak begitu ya. Ini bukan cuma tentang namanya orang lain yang rusak, ibadah saudara dan saya juga akan rusak di dalam gambaran seperti ini. Seluruh hukum ini saya dari 1 sampai 10, ini berkaitan dengan hukum yang pertama itu. Gak ada yang gak berkaitan saya, tidak ada. Semuanya ini berkaitan dengan ibadah kita. Jadi ini sangat serius ya. Ini bukan cuma sekedar sekali lagi ya. Moral, orang yang mulutnya itu memang gak tajam gitu ya. Orang yang mulutnya itu nice, sopan, santun, dan saudara kita di Indonesia kita kenyang lah dengan kesantunan yang palsu gitu. Santun cuma santun tok tapi nggak ada integritas ya apa gunanya gitu. Ini bukan bicara tentang moralitas santun, saya bukan. Ini bicara tentang sikap ibadah yang benar sebetulnya. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan itu tidak gosip dan tidak slander dan juga nggak gampang terhasut ya oleh hasutan orang lain. Kita belum mendengar perkaranya ya, without hearing di sini ya, without a hearing. Nggak diberikan kesempatan ya, sudah sudah judgment keluar terlebih dahulu gitu, penghakiman penilaian keluar, stempel sudah ketok terlebih dahulu, tapi dia nggak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Kita sudah nggak mau tahu tentang itu ya, pokoknya dia itu gitu adalah gitu. Dan ini juga termasuk di dalam hal ini saya, kita melihat orang termasuk kelemahan orang, katakanlah benar sekalipun ya, tapi itu sudah 15 tahun lalu. Lalu saudara bawa terus gitu ya. Orang ini gini dan gitu dan gini dan gitu ya. Saya sudah tahu track recordnya dia. Mungkin memang saudara benar-benar tahu. Katakanlah track record yang saudara lihat juga betul sekalipun ya. Tapi saudara harus memberikan apa yang di dalam bahasa Inggris itu benefits of the doubt ya. Benefits of the doubt. Saudara nggak boleh mencekik seseorang itu ya. Pokoknya sekali begini dan begini nggak akan berubah, punyalah orang ini. Sudah nggak mungkin berubah gitu ya. Saudara kok jadi Tuhan ya? Tahu dari mana orang itu nggak akan berubah? Kita nggak tahu saya orang itu berubah atau nggak berubah. Ya mungkin nggak berubah juga atau mungkin berubah lebih jelek lagi. Kita nggak tahu. Tapi kita harus memberikan kemungkinan orang itu bisa ada perubahan yang lebih baik ya waktu Tuhan menyentuh hatinya, ya, waktu dia bertobat dengan sungguh-sungguh kan bisa. Seperti dalam kehidupan saudara dan saya, kita punya kelemahan ya. Kita juga berharap bahwa di dalam kelemahan kita bisa ada improvement ya. Kenapa kita nggak memberikan kemungkinan space itu kepada orang lain gitu? Lalu kita stempel gitu ya, stempelnya ini stempel mati, gantinya baru 20 tahun sekali gitu ya. Diperbaharui 20 tahun sekali. Expiry date-nya itu 20 tahun. Waduh lama bener sih. Jadi orang itu begitu kita tahu kelemahan, nah ini dia akan kayak begini, saya akan melihat gini selama 20 tahun berikutnya. Dia akan saya lihat begini terus gitu. Saudara dan saya berharap Tuhan melihat kita juga seperti itu saya. Dalam 20 tahun sekali baru Tuhan buka lembaran baru gitu. Waktu kita bicara ampunilah ya Tuhan dosa-dosaku gitu. Terus Tuhan bilang ya nantilah belum expired ini 20 tahun lagi ya, nanti kita ngomong lagi ya. Coba lu berusaha dulu deh, berubah dulu. Nanti saya lihat lagi 20 tahun lagi gitu. Baru saya akan melihat kamu berbeda atau tidak. Itu Tuhan yang sudah harapkan seperti itu. Kita mengharapkan Tuhan yang ganti profiling kita itu 20 tahun sekali gitu. Kalau jawabannya tidak ya, kalau kita mengharapkannya tiap hari kalau boleh. Dan kenapa kita terhadap orang lain seperti itu ya? Kenapa saudara dan saya terhadap orang lain ya kita itu melihatnya itu ya susah ya, saya buka lembaran baru itu susah. Saya bukan bilang kita amnesia nggak mungkin gitu ya. Ya seperti ini ya penjelasan klasik itu.
to forgive and to forget, kan banyak orang yang terus kemudian kritik itu. Dan saya cenderung setuju gitu. To forgive yes, to forget itu sebetulnya yang nggak harus ya dalam hal ini gitu. To forget, maksudnya begini loh saya. To forget di dalam pengertian sampai kayak yang mana sih? Nggak, waktu itu loh saya pernah pinjam kamu uang nggak bayar. Yang mana sih, saya nggak pernah tahu gitu. Waktu itu loh, kemarin saya baru tampar kamu kan, pipimu kan saya tampar. Enggak, itu nggak tahu itu. Pipi, apa sih itu pipi gitu. Nah ini bahaya kayak begini ya. Pipi pun juga nggak tahu. Bukan itu maksudnya gitu. Kita perhaps nggak forget ya dalam hal ini ya. Nggak tentu lupa, dan juga mungkin nggak harus lupa juga. Meskipun kita ingat, tapi waktu kita ingat itu bukan di dalam kesakitan gitu. Ingat di dalam satu keadaan hati yang ya memang sudah mengampuni gitu. Ya sudah pasti punya pengalaman seperti ini ya. Kita membicarakan ini ya, Pak, itu peristiwa yang sudah lama yang mungkin menyakitkan or even embarrassing, tapi waktu kita menceritakan, kita bisa menceritakan dengan tertawa-tertawa. Nah itu loh saya gambaran seperti ini ya. Berarti itu saudara ingat, tapi kita sudah melupakan. Nangkep kan maksudnya ya? Tuhan juga dikatakan waktu dia melupakan dosa-dosa kita ya, dia tidak mengingat-ingat itu maksud istilah tidak mengingat-ingat itu istilah yang lebih baik sebetulnya. Istilah enggak mengingat-ingat bukan berarti dia lupa saya. Lah kalau Tuhan lupa kan dia berhenti jadi maha tahu dong berarti. Kalau ada satu bagian di dalam masa lampau yang Tuhan itu terus kemudian yang mana ya? Enggak tahu loh saya, hari itu apa ya kejadiannya gitu. Ya itu dia bukan Tuhan dong berarti gitu. Pasti Tuhan tuh nggak mungkin lupa di dalam hal ini karena dia maha tahu, bagaimana dia bisa lupa gitu. Sedangkan kita bisa nggak lupa, apalagi Tuhan di dalam hal ini ya. Tapi waktu Tuhan melupakan, itu artinya bukan dia nggak ingat sama sekali, terus kemudian jadi file deleted, dalam arti sudah nggak bisa lagi di recall lagi, bukan itu saya. Tapi Tuhan kalaupun mengingat, dia tidak mengingat-ingat, dia melupakan dalam pengertian dia sudah menutupnya dengan pengampunan. Nah ini saya yang saudara dan saya juga perlu belajar di dalam kehidupan kita ya. Kalaupun kita ingat ya orang lain pernah melukai kita, ya nggak apa-apa juga. Saudara masih ingat ya nggak apa-apa. Tapi waktu kita mengingatnya, kita sudah bisa mengingatnya itu dengan pengampunan Tuhan gitu. Dengan kesabaran, dengan pengampunan ya. Mungkin ya one day kita bisa menertawakan hari itu juga. Menertawakan bukan dalam pengertian menghina maksudnya ya. Tapi menertawakan itu dalam pengertian apa sih? Itu bukan lagi sesuatu yang sakit gitu. Di dalam kehidupan saya itu bukan lagi sesuatu yang menyakitkan, maka saya bisa mengingatkan dengan tertawa. Tertawa dalam pengertian yang positif di sini maksud saya, yaitu ini orang yang kehidupannya itu sudah dipenuhi oleh sukacita, maka dia bisa tertawa di dalam hal ini ya. Perhaps ya di dalam hal ini. Kita teruskan saya. Lalu bagian kedua, saudara baca di situ ada perintah positif ya, sebaliknya. Jadi sekali lagi, saya tipikal bukan cuma larangan negatif, perintah negatif, tapi juga ada perintah positif. Sebaliknya aku harus tetap menghindarkan segala dusta. Nah, ini masih negatif ya terus terang ya. Menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena hal itu adalah perbuatan iblis ya. Itu adalah perbuatan iblis agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Serius ya saya di sini bicara tentang ya orang yang suka apalagi menjelek-jelekan orang, dan itu adalah dusta, nggak sesuai dengan kebenaran. Nah, itu adalah kebohongan gitu. Ini dikatakan di sini ini adalah perbuatan iblis. Lalu ini membangkitkan murka Allah yang dahsyat. Membangkitkan murka Allah yang dahsyat. Kita baca beberapa ayat di dalam kaitan ini. Proverbs atau Amsal 12 ayat 22. Kita membaca Amsal 12, kita membaca ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Perhatikan kontrasnya ya. Kenapa orang itu suka berdusta dengan bibirnya ya? Saudara perhatikan di situ ya. Karena dia tidak berlaku setia. Orang yang berlaku setia itu tidak berdusta dengan bibirnya. Amsal 12 ayat 22. Kita membaca 13 ayat yang ke-5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ini menarik saya ayat ini kalau sudah melihat. Orang yang berdusta itu mempermalukan namanya sendiri. Kita pikir kita sedang menyerang orang lain. Kita pikir kita sedang menjatuhkan nama orang lain ya, supaya dia namanya rusak. Padahal dia sedang mempermalukan, memburukkan
dirinya sendiri. Orang benar benci kepada dusta. Orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Jadi siapa di sini yang hancur? Orang yang di karakter asasinasi ya. Mungkin dia sedang dibentuk Tuhan gitu. Nanti dia akan diangkat oleh Tuhan, dia akan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Tapi kita yang melakukan karakter asasinasi terhadap dia ya, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Yang sedang diasasinasi sebetulnya dari diri sendiri. Ini ironis sekali ya, saudara, ironis. Ceritanya mau karakter asasinasi orang lain ya. Akhirnya Tuhan memakai itu untuk bisa memoles dia lebih menyerupai Kristus, dan di dalam kelemahannya justru kuasa Tuhan makin kuat di dalam kehidupannya. Ya, tapi kita sendiri yang melakukan karakter asasinasi, akibatnya adalah kita malah mengalami asasinasi itu ya. Ini lucu sekali ini, maksudnya di dalam keadaan seperti ini ya, kasihan sekali orang yang seperti ini. Jadi Amsal ini mengingatkan orang fasik itu memalukan dan memburukkan diri ya. Yang dihancurkan itu ada lebih dirinya sendiri. Nah, itulah gambaran daripada murka Tuhan ya. Lalu Yohanes 8 nih, Yohanes 8. Kita membaca Yohanes 8 ayat yang terkenal itu, 8 ayat yang ke-44 ya. Kita juga sudah pernah mengkhotbahkan ini di GRI Kelapa Gading. Perikop ini maksudnya saya baca ayat 44 ini saja. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta. Bapa segala dusta. Kontras ya, Kristus itu kebenaran. Ya. Dan dia membawa kepada Bapa. Ini iblis ini adalah bapa segala dusta. Jadi orang yang suka menabur dusta itu ya. Seperti persekutuannya itu lebih bersekutu dengan iblis daripada dia bersekutu dengan Kristus ya. Karena kalau dia bersekutu dengan Kristus, dia itu memberitakan kebenaran. Orang yang terus bersekutu dengan iblis, yang keluar dari mulutnya itu cuma dusta gitu ya. Kalau dalam konteks Yohanes 8 ya, dusta dan kebenaran. Dusta itu apa? Saudara perhatikan ya. Ini juga sudah pernah kita bahas gitu ya. Ini memang di dalam hukum ke-9 kaitannya kan tentang ini ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang orang lain. Kalau sudah membaca di dalam Yohanes 8 juga di situ konteksnya termasuk adalah keengganan untuk mengenal diri dengan benar. Itu namanya hidup dalam dusta. Kalau sudah baca ya. Saudara silakan baca keseluruhan perikop lah, bahkan keseluruhan pasal 8 itu kalau kita mau jelas ya. Kenapa dibilang ini ya, orang Yahudi itu lebih mencintai dusta, mereka menolak kebenaran karena mereka menolak untuk mengenal diri mereka di bawah terang firman Tuhan. Itu dusta namanya. Jadi orang yang hidup di dalam dusta itu bukan hanya dia menjadi saksi dusta terhadap orang lain, dia juga berdusta terhadap dirinya sendiri ya. Jadi dia menolak waktu Tuhan itu membawa dia kepada pengenalan diri. Pengenalan diri itu seringkali sakit, seringkali apalagi namanya pengenalan diri ini berarti bicara bukan cuma kelebihan kita, tapi juga kelemahan dan kekurangan kita kan. Seperti sudah tahu, kita sangat sensitif waktu dibicarakan kekurangan dan kelemahan kita. Apalagi yang benar, apalagi kalau itu betul. Kalau itu keliru aja kadang-kadang kita bisa marah. Dibicarakan kelemahan yang sebetulnya bukan kelemahan kita, katakanlah sebetulnya itu bukan kita gitu ya, tapi dia salah mengerti, itu pun kita bisa marah begitu ya. Lalu kalau benar, wah lebih nggak bisa terima lagi gitu ya dalam hal ini. Di dalam natur kita yang berdosa, waktu kelemahan kita dibicarakan dan itu benar, kita sulit untuk menerima. Itu termasuk dalam kategori hidup di dalam dusta. Tapi pertobatan yang sejati itu membawa kita untuk melihat diri juga dengan benar ya. Dan kenapa sih orang itu takut untuk melihat ini ya, melihat kelemahannya gitu ya, karena nggak ada kasih, nggak ada perspektif kasih, nggak ada perspektif pengampunan. Jadi kasih Tuhan, pengampunan Tuhan ini luar biasa penting, sangat penting. Pemahaman tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, baru dengan perspektif terang yang mengampuni itu ya, bukan terangnya CCTV kamera, yang merciless itu ya, yang nggak ada belas kasihan gitu ya, yang menelanjangi kita apa adanya. Bukan, ini adalah terang ilahi ya,
yang menerangi kita, ya, membawa kita untuk mengenal kelemahan diri kita, tapi juga di dalam kasih dan pengampunan. Ini yang baru membuat kita itu berani untuk menerima, ya Tuhan, memang saya adalah orang yang berdosa. Saudara, ini ya Pak, perhatikan dalam Alkitab Petrus yang setelah ditolong oleh Tuhan, yang mendapatkan ikan yang banyak, terus kemudian dia merespon itu, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Dia dia berani untuk mengatakan diri untuk orang berdosa, dia mengakui keberdosaannya. Justru setelah Tuhan mengulurkan cinta kasih-Nya kan ya, di dalam hal yang sederhana itu, menolong dia ya, melayani dia ya, mengasihi dia, lalu kemudian dia sadar, aku ini orang berdosa. Ini loh saya, hal sederhana seperti ini ya, banyak nggak dimengerti bahkan oleh orang Kristen ya. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita lebih tertarik untuk tunjuk orang gitu ya, kesalahan itu gini ya, karena orang ini nggak bisa sadar, mesti dikasih tahu seperti ini, ditunjuk ya, dihakimi ya, dimarah-marahin dan sebagainya ya, ditegur di depan publik dan sebagainya gitu, dipermalukan supaya dia jera dengan ini ya, dengan kesalahannya dan sebagainya. Akhirnya orang bukan bertobat ya, orang jadi sakit hati, orang jadi males ya, ini gerejanya gereja judgmental gitu. Ini gereja yang suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang dan gak ada cinta kasih. Cinta kasih itu powerful, Jay. Saudara mengampuni, saudara menerima, ya, kita memeluk, kita mengasihi. Orang akan bertobat di dalam hal ini. Coba saudara lihat Yesus dengan perempuan yang sudah siap dirajam. Apa sih yang Yesus bilang? Apa yang Yesus katakan? Gitu. Yesus kan kontras ya dengan orang-orang yang mau merajam perempuan itu. Perempuan itu sudah mau dirajam. Gitu. Dan memang layak dirajam. Gitu. Tapi terus kemudian waktu Yesus hadir di sana, apa yang Yesus katakan? Saudara baca itu ya, dengan di dalam cerita itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus nggak mengatakan kalimat, gimana? Sadar nggak sekarang lu kesalahanmu? Tahu ya? Tahu kan sekarang? Tahu, jelas. Kesalahannya jelas sekarang. Apa? Kan bukan itu ya, kalimatnya. Bukan. Kalimat Yesus adalah aku pun tidak menghukum engkau. Yesus berhak loh menghukum. Memang ini orang berdosa kok. Dan dia adalah Tuhan, dia boleh menjalankan penghakiman. Memang dia adalah hakim, dia adalah segala hakim. Tapi Yesus bilang, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus juga nggak menjual murah pengampunannya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada peringatan itu. Tetapi saudara nggak bisa menyangkali ya di situ ya. Kita nggak bisa overlook, nggak mungkin overlook kayak kita nggak mungkin bisa lewat ya melihat betapa dalamnya cinta kasih Kristus terhadap perempuan itu, terhadap saudara dan saya. Nah, kita juga dipanggil di dalam kehidupannya seperti itu sehingga orang itu bisa terbuka ya, sehingga orang itu bisa orang bisa nggak hidup di dalam image yang palsu, hidup di dalam dusta ya. Jaga image, hati-hati sekali, harus kelihatan strong, suci, dan seterusnya gitu. Padahal sebetulnya banyak pergumulan di dalam kehidupan yang dia sebetulnya kepingin ngomong, tapi nggak berani ngomong juga. Karena apa ya? Karena ini komunitas judgmental, bukan komunitas yang mengasihi, komunitas yang nggak ada tempat bagi orang itu untuk nggak di label negatif gitu ya, nggak diberikan ruang kepada orang itu untuk berubah gitu. Sudah dia gitu ya, itu gitu. Saya sudah tahu dia, saya sudah tahu dari sekolah minggu, saya sudah kenal dia gitu. Memang orang sifatnya seperti itu, nggak diberikan ruangan ya, seperti kayak Tuhan tuh bisa mengubah orang ini, nggak ada ruangan itu, nggak ada. Nah inilah saya membuat orang itu jadi lebih suka untuk hidup di dalam dusta dan kepura-puraan. Kita mesti kritikal ya terhadap ini ya, komunitas kita sendiri ya, jangan menciptakan komunitas yang seperti ini, karena itu komunitas yang membangkitkan murka Tuhan. Kita membaca Efesus 4 ayat 25 ya. Efesus 4 ayat 25. Ini berkaitan dengan kalimat selanjutnya ya. I should love the truth ya. Yaitu apa ini sudah mana ya tadi ya bahasa Indonesianya. Lagi pula agar aku di muka pengadilan dan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran. I should love the truth. Mencintai kebenaran. Berkata-kata dengan jujur dan memberi kesaksian yang benar.
I should love the truth, speak it candidly and openly acknowledge it. Nah ini ya, ini perkataan ini. Kemudian Efesus 4. Kita baca Efesus 4 ya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota itu nggak saling menjatuhkan, tapi mengatakan kebenaran. Speak it candidly, ya, berkata-kata dengan jujur, openly acknowledge it, dan memberikan kesaksian yang benar ya di hadapan umum, ya. Termasuk juga di sini virtue of courage ya. Untuk mengatakan kebenaran itu perlu keberanian ya, saya. Orang lebih suka play safe. Ya sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Sudahlah, nggak usah ngomong itulah. Orang kita juga tahu sama tahu. Diomong juga percuma, menambahkan musuh dan sebagainya. Akhirnya apa? Sudahlah, kita nggak usah ngomongin bagian itu. Kita juga sudah tahu kok sebetulnya gitu kan. Ya, orang itu cenderung play safe di dalam hal ini. Orang yang play safe, saya orangnya apa ini namanya ya? Play safe susah terjemahan ya, saya bahasa Indonesia ya. Yang cari aman gitu, yang cari aman. Ya dia sulit sebenarnya menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi kebenaran. Karena dia ya itu tahu sama tahu ya memang sistemnya kayak begini. Ya sudahlah, kita ngerti sama ngerti lah. Jangan diotak-atik lagi. Ini sudah dari dulu ya jalannya kayak begini terus. Kita jangan obrak-abrik lagi. Nanti kalau kita ganggu-ganggu malah kita sendiri yang kepental akhirnya gitu ya. Jadi bagaimana ya sudah kita begini saja. Inilah apa, hidup di dalam cara seperti ini sudah saling toleransi gitu ya. Kita nggak mungkin menjadi saksi Tuhan, saya. Orang yang nggak mungkin menjadi saksi Tuhan ya, itu ibadahnya bagaimana di hadapan Tuhan. Karena setelah ibadah kan kita diutus keluar, ada benediction, ada berkat diutus menjadi saksi. Jadi ya, kita gagal menjadi saksi ya. Kita tuh mengkhianati ibadah kita. Orang yang gagal menjadi saksi kebenaran, ya, nggak berani mengatakan yang benar. Ya dia mengkhianati itu, mengkhianati ibadahnya berarti. Sekali lagi saya, yang terus dihujam, yang terus-menerus diserang, itu adalah ibadah kita kepada Allah yang sejati. Yang hancur itu sebetulnya. Ini bukan soal moral improvement, sekali lagi saya bukan cuma tentang persoalan moral gitu ya, bagaimana moral lebih baik, lebih manis mulutnya ya. Ngomong jangan tajam kayak pisau. Kalaupun seperti pisau tumpul saja begitu ya. Bukan. Ini adalah tentang ibadah yang rusak di hadapan Tuhan. Persekutuan dengan Kristus ya adalah sumber segala kebenaran, atau persekutuan dengan setan, bapa segala dusta itu. Yang mana ini? Ayat yang terakhir dari 1 Petrus 3, ayat 8 dan 9. Nah, ini berkaitan dengan kalimat yang terakhir juga ya, kalimat yang terakhir, yaitu yang tadi sebetulnya kita sudah baca, yaitu juga agar sedapat-dapatnya aku membela dan memajukan kehormatan dan nama baik sesamaku manusia. And I should do what I can to guard and advance my neighbor's good name. Ya, nggak cukup saya hanya dengan tidak membicarakan kejelekan kejelekan nama sesama kita ya. Tapi coba kita belajar untuk membicarakan kelebihannya orang lain ya. Bukan dusta juga, yang benar gitu ya. Supaya ini juga bisa saling mengencourage gitu. Kita kalau menjelek-jelekan nama orang ya, kita sedang meninggikan diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi ya, kita coba bahas ini. Dan menjelek-jelekan orang lain, kita membuat diri kita sendiri itu sebagai a better candidate untuk jadi temennya orang yang kita ajak bicara gitu kan ya. Karena saya lebih baik daripada orang itu. Sikap yang luar biasa kanak-kanak ya. Tapi orang yang promote ya, orang yang advance ya ini kebaikan daripada nama sesamanya, itu adalah orang yang hatinya luas. Orang yang hatinya luas itu melihat keluasan anugerah Tuhan. Jadi dia nggak merasa insecure ya. Waktu orang lain itu juga bagus, waktu orangnya juga dipakai Tuhan, waktu orangnya juga diberkati Tuhan, waktu orangnya juga dihormati, terkenal katakanlah ya, dan menjadi saluran berkat dan sebagainya. Dia nggak jadi insecure gitu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah ini loh saya, ini Tuhan itu mau mengubah kita ya dari hati yang sempit ya, yang suka insecure ini hati ya. Suka melakukan karakter asasinasi dan sebagainya. Kita ini dibentuk bagaimana untuk menjadi hatinya itu luas itu seperti Kristus ya. Orang yang hatinya luas itu bisa melihat keluasan anugerah Tuhan. Orang yang melihat keluasan anugerah Tuhan, ya dia bisa dipakai Tuhan dengan lebih.
Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan ya, ini dari sekian banyak prinsip tentang pelayanan. Pak Tong itu mengingatkan ya, untuk kita melihat kehidupan orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara akan menemukan satu karakter yang nggak mungkin nggak ada. Hatinya itu luas, hatinya luas. Tapi orang yang hatinya sempit, aduh Tuhan mau bagaimana pakai gitu. Orang dia sendiri yang mempersempit anugerah Tuhan. Sebetulnya anugerah Tuhan itu selalu luas. Ya. Tapi dia sendiri mempersempit corongnya, dia sendiri bikin sempit karena hatinya yang sempit itu. Akhirnya dia yang membendung anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana saya mau dipakai Tuhan? Itu isinya iri hati, insecurity. Isinya adalah satu kalimat yang selalu menjelekkan orang lain. Kalau hamba Tuhan, dia juga menjelekkan hamba Tuhan yang lain gitu ya. Dan seterusnya. Menjelekkan rekan kerja dan sebagainya. Bagaimana saya mau dipakai orang seperti ini mau dipakai Tuhan itu seperti apa gitu. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Ceritanya mau karakter asasinasi, dia sendiri yang diasasinasi oleh dirinya sendiri gitu. Ini kasihan sekali keadaan seperti ini. Gitu. Maka ya marilah bertobat ya, bertobat meninggalkan hati yang sempit seperti ini ya. Belajar punya hati yang luas. Dan ini bukan bicara tentang pelayanan saja, di dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Seorang ibu yang hatinya sempit terhadap ibu yang lain ya. Seorang bapak yang punya karir sempit terhadap bapak yang lainnya punya hati. By the way, saya pernah khotbah. Orang itu biasanya insecure terhadap ini ya, terhadap yang sama dia gitu. Sudah nangkep ya poin ini ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, misalnya, kalau saya insecure sama hamba Tuhan, nangkep gak saya? Hamba Tuhan insecure sama jemaat awam, itu keterlaluan saya insecure-nya gitu. Ya, penatua itu insecure sama penatua yang lain. Penatua insecure sama hamba Tuhan, ini nggak match ya kayaknya gitu. Saya itu nggak pintar badminton, saya nggak mungkin insecure sama pemain badminton, nggak mungkin. Saya jadi insecure sama pemain badminton. Nggak perlu insecure, itu sudah pasti dia yang menang. Lu menang, memang gua goblok. Di dalam hal ini ya. Memang saya nggak bisa bersaing, nggak mungkin bersaing dalam hal ini. Jadi, saudara perhatikan ya, ini kecenderungan kita. Waktu kita insecure dengan sesama, apa ya, yang mirip dengan kita gitu. Sekelompok dengan kita. Itu tadi ya, contoh-contoh yang saya berikan itu tadi gitu. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini ya. Belajar untuk punya hati yang luas. Orang yang hatinya luas, dia diberkati Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Saya baca ini ya, 1 Petrus 3 ayat 8, 9. 1 Petrus, kita membaca pasal 3 ya, ayat 8, 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Positifnya kan sebaliknya adalah kamu memberkati. Istilah memberkati ini ya, bless the name, saya di dalam ini ya, bless the name. Istilah itu bless the name, itu maksudnya sangat dekat dengan ini ya, dengan ninth commandment. Lawan katanya ya, itu saya sudah bahaskan saya, itu we bless the name of God. Itu maksudnya apa? Itu lawan katanya, the blaspheme the name of God. Orang yang menghujat nama Tuhan, itu lawan katanya adalah bless the name of God. Ya. Bless the name of God, itu maksudnya apa? Kita memberkati nama Tuhan, itu kita menguduskan namanya. Gitu. Menjaga kekudusan, reputasi nama Tuhan yang mulia itu namanya bless the name. Dan istilah ini, bless the name juga bisa diterapkan secara ini, horizontally gitu. Bless the name, maksudnya ya ini tidak lain tidak bukan adalah to advance my neighbor's good name. Itu namanya bless the name of my neighbor. Istilah memberkati itu sebenarnya ada nuansa itu, Memberkati itu bukan cuma di dalam pengertian bukan cuma sih, memberkati kok cuma gitu. Kita bisa memberkati orang lain di dalam pengertian apa ya God bless you gitu ya. Kiranya kamu, tapi kita mungkin nggak ngerti ya, itu artinya sebenarnya apa sih memberkati itu? Memberkati itu maksudnya saya mengatakan sesuatu yang baik tentang kamu di hadapan Tuhan gitu. Nah, baca poin ini gitu. Jadi instead of saya menjelek-jelekkan namamu ya, saya mengatakan kebaikan gitu. Ini namanya memberkati. Termasuk juga mengharapkan bahwa yang baik ini juga akan terjadi dan menimpa engkau. Itu namanya memberkati. Memberkati itu kan saya. Memberkati ya, mengatakan yang baik, lawan kata daripada mengutuki. Mengutuki itu adalah bicara yang negatif, yang jelek-jelek ya. Lalu kemudian ya supaya itu datang kepadamu begitu kan ya. Jadi
Waktu saudara membaca di sini ya, 1 Petrus 3 ini bukan nggak ada kaitannya dengan hukum yang ke-9 ya. Nah, kalau saudara baca di situ ada caci maki ya, yang dibahas dengan caci maki. Waktu orang sakit hati dia membalas di dalam kesakitannya juga kalimatnya juga gak kalah tajamnya gitu ya. Jadi saingan di dalam tajaman gitu ya. Kalau orang bicara itu violent, saya mesti bicara lebih violent lagi dengan penuh kekerasan lagi gitu. Ya, ini Petrus mengingatkan, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati. Caci maki itu dibalas dengan berkat. Nah, untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara melihatkan kaitannya ya. Orang yang hatinya luas ya, waktu dicaci maki dia nggak mengutuki kembali, tapi dia memberkati ya. Dia menjadikan dirinya sendiri itu siap untuk menerima berkat Tuhan. Ini loh saya kalimatnya ya. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita terus-menerus ini ya, mencaci maki orang lain ya, terus kemudian kita terima itu apa? Gitu. Ini dua hal berkaitan loh saya. Apa yang kita terima, apa yang kita salurkan, apa yang kita salurkan, apa yang kita terima. Ya, ada firman Tuhan mengatakan orang yang berbahagialah orang yang murah hati ya. Orang yang murah hati ya, karena dia akan beroleh kemurahan. Ya. Ini termasuk ini ya, sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang murah hati, mereka yang merciful, mereka akan beroleh mercy, mereka beroleh belas kasihan, mereka beroleh kemurahan. Coba saudara ini ya renungkan ya, logiknya bagaimana ya? Apakah ini Tuhan itu tergantung inisiatif kita? Pasti bukan itu kan saya tafsirannya ya. Lagi pula kita reform nggak mungkin tafsir seperti itu. Maksudnya kalau kita bermurah hati ya, kita sudah bermurah hati, baru Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Jadi Tuhan nungguin kita. Kalau lu murah hati, saya akan memberkati kamu. Kalau lu nggak murah hati, saya juga Tuhan jadi didikte oleh kemurahan hati kita. Kita tahu orang yang bisa murah hati itu karena dia tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu murah hati kepada dia. Kalau enggak, bagaimana dia bisa murah hati? Bagaimana dia berbelas kasihan kalau dia sendiri nggak pernah mengalami belas kasihan Tuhan? Saya pikir ini sesuatu yang kita bisa langsung assume. Seseorang bisa berbelas kasihan karena dia tahu apa artinya dibelas kasihani gitu ya dalam hal ini. Gitu. Tahu apa artinya menerima belas kasihan. Jadi dia berbelas kasihan. Tapi kenapa dalam ayat ini tetap urutannya itu berbahagialah mereka yang murah hati ya, karena mereka akan beroleh kemurahan gitu kan ya. Kenapa urutannya tetap seperti ngomong bermurah hati terlebih dahulu terus kemudian beroleh kemurahan. Ya, ini logiknya sebetulnya sederhana saya menjelaskannya. Orang yang bermurah hati ya, orang yang mengampuni, orang yang menyalurkan, orang yang sharing, yang memberi. Tuhan waktu memberikan, dia tahu ini pemberian ini akan mengalir juga. Tapi orang yang terus menyimpan bagi dirinya sendiri, orang yang nggak mengampuni, orang yang terus sakit hati itu. Waktu Tuhan belas kasihan mandek pada dia. Nah, saya poin ini kan dia sederhana kan ya. Jadi waktu Tuhan itu memberkati seseorang itu yang nggak pemurah, yang nggak generous, yang pelit kikir dan sebagainya. Lalu Tuhan memberkati dia, berkat itu mandek di situ saya. Ini terus ada dalam dia. Jadi poinnya apa dong seperti ini saya? Padahal kekristenan itu bukan itu. Kekristenan itu bukan masing-masing orang menerima berkatnya sendiri, kan bukan itu kekristenan. Kekristenan itu bagaimana kita saling menyalurkan berkat. Saya bisa menerima daripada si A, saya nggak harus menyalurkan kepada si A kembali, saya bisa menyalurkan pada yang lain, terus jalan seperti itu saya. Jadi ini menjadi satu lautan yang luas gitu, yang indah. Bukan kayak orang main pingpong sini sana sini sana sini sana sini. Bosan bener ya kayak begini ya. Tapi ini menjadi satu aliran yang bukan bilateral gitu, tapi yang bisa mengalir kemana saja gitu. Dan Tuhan menghendaki kehidupannya demikian. Maka sekali lagi saya hati-hati ya dengan dosa kesempitan hati ya. Kesempitan hati ini nggak membawa kemana-mana, akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Nanti kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan ya, dan ya kehidupan yang nggak memperkenan hati Tuhan. Tapi sebaliknya ya, mereka yang punya hati yang luas, termasuk hati yang luas tidak menghadapi ini ya, fitnah, menghadapi caci maki, ya, menghadapi karakter asasinasi dan sebagainya. Termasuk hati yang luas menghadapi itu ya. Ya dia waktu dia bersabar, dia minta kekuatan Tuhan di dalam pembentukan yang sedang terjadi. Ya dia akan dipakai Tuhan. Kiranya ini menjadi narasi saudara dan saya di dalam kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Tuhan memberkati kita.